Latar belakang kehidupan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim lahir dan besar dari keluarga Muslim. Ayahnya adalah guru agama. Pamannya adalah pendiri Muhammadiyah di Bima, mertuanya tokoh Islam di Jepara. Lulus dari SMA di Bima, Nusa Tenggara Barat, ia kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ushuluddin, jurusan Perbandingan Agama. Lulus kuliah menjadi pengajar di Bank Sri Jepara 1996 dan mengajar di Pesantren Darul Arkom Sawangan Depok, Jawa Barat. Tahun 1999, ia mulai mengajar di Al Zaitun Panji Gumilang di Haur Geulis Indramayu, suatu pesantren terbesar di Indonesia, dan memiliki masjid yang bisa menampung 150.000 jemaat. Selama 6 tahun ia mengajar Quran, hadits, akidah, akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan jurnalistik. Ia adalah dewan guru paling dikenal oleh para santri dan wali santri, dan dikenal baik oleh masyarakat Haur Geulis Indramayu. Ia adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang sangat aktif menyerang Kristianiti. Kefanatikannya terhadap Islam juga nampak dari pemberian nama kepada putranya, Fikri Khomeini, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Darah Yeshua disalib adalah jembatan kepada hidup kekal namun ajaib. Roh Elohim mulai bekerja di dalam hidupnya saat ia mulai kuliah di Universitas Muhammadiyah. Ia mulai belajar isi Alkitab untuk dimuridkan oleh dosennya. Bagaimana menyerang iman orang Kristen? Puncaknya, di akhir November 2005, setelah 6 tahun menjadi Dewan Guru Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, ia dihadiahi oleh para tamunya 1.400 buah Alkitab. Para tamunya adalah orang-orang dari Gideon International Cabang Jakarta dan Cirebon. Benih firman Elohim mulai tumbuh dan menerobos keluar tanpa terbendung. Pada tanggal 4 Maret 2006, kurang dari 3 bulan ia berangkat dari Indramayu ke Cirebon untuk minta dilayani bagaimana menjadi orang Kristen di hadapan 18 hamba Yahweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warabbina Isa al-Masih. Terima kasih. Kesempatan ini saya akan bergunakan maksimal. Dari kecil saya Muslim. Ibu saya guru agama di rumah tangga itu, dan saya sangat hormat dengan mama saya. Kelas 6 SD saya baca Injil Perjanjian Baru. Kalau ada ayat yang menyenangkan hati, saya baca keras-keras. Mama saya tahu. Kemudian saya bilang, "Mak, saya nggak akan menjadi orang Kristen. Nanti kamu masuk Kristen, catat Mak, saya akan menjadi pembela Islam paling berani." Kelas 6 tamat, SMP tamat, penasaran di mana sekolah yang mengajarkan Injil. Sambil saya baca banyak buku Hamran Amri, Yusuf Roni, saya benci semuanya. SMA Muhammadiyah di Bima, dapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama. Semua agama saya pelajari. Yahudi, Kristen, Islam saya pelajari. Hindu, Buddha saya pelajari. Kuliah itu saya pakai kesempatan saya. Saya dakwah ke Klaten, Wonogiri, tidak kurang 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta saya debat. Malam ketiga dia bilang Islam itu jorok dan kumuh. Saya bilang pada pendeta itu, benar pendeta, tapi harus garis bawahi yang jorok dan kumuh bukan Islam orangnya. Nggak ada orang Islam masuk masjid pakai sepatu. Pendeta itu tidak berkedip memandang saya. Pak pendeta, sebelum orang Islam bertemu dengan Tuhan, cuci tangan dulu supaya tangannya selalu berbuat baik, wajah berseri-seri, telinga berpikir dingin. Pokoknya saya jelasin arti wudu. Masuk kamar mandi, ambil air sember, diguyur seluruh tubuhnya.
keluar masa kuyuk, Mas Saifuddin, sekarang saya sudah jadi orang Islam. Saya bilang, bukan begitu caranya Pak Pendeta. Terus bagaimana? Besok pagi datang ke KUA, ucapkan 2 kalimat syahadat, daftarkan nama Bapak di sana. Dilakukannya. Seminggu kemudian pendeta ini lalu daftar namanya ke KUA. Sebulan kemudian saya diberikan 1 setelan jas karena saya yang khutbah syukuran pendeta masuk Islam. Setahun kemudian pendeta ini meninggal dunia. Coba kalau dia tahu bahwa orang yang membuat dia masuk Islam sekarang sudah jadi orang Kristen, kasihan dia. Inilah pendeta sesat yang disesatkan oleh orang sesat. Tapi sekarang sudah mendapat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, langsung saya mengajar di Jepara, Jawa Tengah. Saya dapat istri orang Jawa, Jepara. Lahir 3 anak laki semua. Yang pertama saya kasih nama Fikri Khomeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama itu? Karena saya benci dengan orang Kristen. Saya nggak suka dengan orang Kristen. 3 anak saya mau saya jadi teroris besar supaya mati semua orang Kristen. Tetapi sekarang saya jadi orang Kristen. Rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara, terakhir saya mengajar di Az-Zaitun, Indramayu. Saya guru Al-Quran, guru sejarah Islam, bla bla bla. Guru bahasa Arab. Yang saya salahnya di pojok itu, dia adalah pimpinan besar Az-Zaitun Indramayu. Coba berdiri guru saya, berdiri dulu. Silmi Aulia, wah, ini guru hebat. Saya muridmu sekarang Kristen, tinggal Pak Guru besok pagi. Besok pagi guru saya itu, dia senang sama muridnya. Saudara-saudara, saya pelajari buku-buku Hamram Amri yang selama ini saya benci. Saya baca Injil, saya baca semuanya. Dalam buku dialog antara Islam dan Kristen, selalu dalam buku itu yang menang Muslim. Tapi hari ini beda. Pasti saya yang menang. Dia selalu bilang begitu. Buku-buku yang saya pelajari, katanya ada nubuat dalam perjanjian baru dan perjanjian lama bahwa Muhammad akan datang. Saya bilang kalau ada sepotong ayat ada Muhammad dalam Injil, saya masuk Islam lagi. Nggak ada satu potong pun. Itu saya pertaruhkan. Saya bukan belajar sembarangan, tetapi saya sungguh-sungguh belajar bahwa tidak ada nama Muhammad dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Dalam bentuk kata apapun atau rukun kata apapun, Bapak nanti boleh ungkapkan itu. Kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini tantangan loh Pak Kiai, tantangan. Yang kedua, kalau memang Muhammad itu Nabi, tentu ada saksi yang boleh menguatkan itu. Seperti Musa dituntun ditemani oleh Harun. Ada Nabi penolong pembantunya waktu itu. Adapun ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu Nabi hanya ungkapan dari beliau sendiri. Tak kala orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada zaman itu meminta pertanggungan jawab kepada Rasulullah, apa bukti engkau Nabi? Tunjukkan satu mukjizat. Kalau Muhammad itu adalah Nabi, tentu dia menunjukkan ada bukti beliau Nabi. Tetapi tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menunjukkan Muhammad punya mukjizat.